Yang pertama pembukaan dari protokol. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ada beberapa ibu-ibu yang kami muliakan. Di sini tidak ada kata apanya, kita tumpangkan pada pembicara terdahulu. Yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, terutama sekali warga Blok D1 D2, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Sebetulnya tahun kemarin tidak bisa kita laksanakan karena kita mengatakan kata sambutan diwakili oleh Pak sendiri. Di mana kami mengadakan rapat 1 minggu yang lewat, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat bagus. Di mana acara ini sebetulnya kami belum terencana sampai ke sini. Tetap Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Jorong atau Ketua Blok D1 dan D2, umumnya yang berbahagia Bapak dan Ibu, kembali siang kini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita lah sampai pada saat kini hari yang ke-16 atau sudah lebih dari separuh dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Nah, mudah-mudahan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai ke bulan Sya'ban. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, sementara kita masih di bulan Sya'ban, maka doaku merupakan doa keharusan bagi kita, kewajiban bagi kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Rajab dan Sya'ban yang kita di dalamnya hari ini, itu di bulan Sya'ban, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, hari ini Ambo mendapat kehormatan yang luar biasa dari koordinator Blok D1 dan D2 untuk kembali bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu, khususnya kita yang ada di Jorong Ladang Kapeh dan lebih khusus lagi di Blok D1 D2. Nah, kenapa dikatakan bahwa Ambo mendapat kehormatan yang luar biasa Bapak dan Ibu? Karena memang yola lamu lo ndak basobok jadi ibu di siko. Kalau jawab apa-apa, alhamdulillah kalau setiap Jumat, kalau oleh basuwo jambo di siko alai basobok. Kalau ibu-ibu kan dia tak dorong dan pai Jumat dah. Ambo lihat Bapak dan Ibu di Blok D1 D2 tak lo berapa dan orang lamu le dah. Ya, mungkin tak lo berapa dan lai tahu jo jambo atau memang tak pernah basuwo jambo di siko dulu. Kalau beliau kok lain mah. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sehingga hari ini merupakan hari silaturahmi bagi Bapak dan Ibu yang tinggal di Blok D1 dan D2, dan juga hari bersilaturahmi bagi Abo yang dulunya pernah bersama-sama jo Bapak dan Ibu tinggal di Jorong Ladang Kapeko. Nah, tentu kalau momennya hari ini menyambut Ramadan sekaligus saling bermaafan, tidak ada salahnya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia kalau kita hadir. Kalaupun tidak sebagai penceramah, undang-undang dia lepas dari kadang-kadang untuk silaturahmi.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sebenarnya sangat bersyukur untuk tahun ini Bapak dan Ibu. Kalaulah kita bergembira dengan datangnya Ramadan, bersyukur dengan datangnya Ramadan 1-2 tahun terakhir, maka tahun kini Bapak dan Ibu seharusnya 2 kali lipat syukur kita dibanding dengan tahun sebelumnya. Seharusnya 2 kali lipat kegembiraan kita dibanding dengan tahun-tahun 2 tahun sebelumnya. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena memang kondisi yang menyebabkan bahwa semenjak 2 tahun terakhir kita dengan kondisi musibah pandemi yang ada, sehingga kita tidak bisa leluasa melaksanakan kegiatan. Tidak bisa leluasa Bapak dan Ibu kita melaksanakan kegiatan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, Bu ya, aku termasuk nan takut lo jo corona, bukan takut jo corona, tapi nan takut itu sakit. Nah, karena memang itulah melalui penelitian, melalui percobaan dan segala macam, bagi kita masyarakat Bapak dan Ibu tentu itu yang bisa kita ikutinya. Nah, alhamdulillah semenjak beberapa hari terakhir, sejak minggu terakhir, kita telah mendapat pengumuman baik dari orang-orang yang berkompeten di bidang itu bahwa kita sudah boleh seperti biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan, khususnya tentu kegiatan di bulan Ramadan. Badan kabar gembiranya Bapak dan Ibu, tahun petang kok lai ada orang ceramah atau kegiatan-kegiatan di masjid atau musola, itu pun dilaksanakan dengan rasa ketakutan, dengan rasa cemas, dengan rasa gelisah. Alhamdulillah dan insya Allah pada tahun ini kita akan leluasa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti 3 tahun berlalu. Itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, maka bagi kita yanglah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini, ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan hari kini. Nah, hari kini kan hari bermaaf-maafan, hari bersilaturahmi, dan hari yang merupakan kegiatan tradisi dek kita. Anggo tahun 2000 di siko 2003 sampai 2008. 2003 sampai 2008 setiap tahun kita melaksanakan kegiatan itu. Malah aku dek biasa mendoa seketik-seketik, belum apa saja dan madon acara aku tetap diundang paling tidak untuk makan. Ya, aku lihat ada makan dah. Baik, aku sengaja memang belum makan di rumah tadi, karena aku tahu persis kalau aku nyambut Ramadan pasti makan mah. Di rumah lah barangkali dari rumah tu nan alun makan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tradisi semacam itu perlu sebenarnya kita lanjutkan karena memang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Apa salah satu bentuk perintah? Tadi lah disampaikan dari pacan kecil. Tadi kalau akan disampaikan dari pacan ada 2. Saya mesti nalai, tak perlu tegak leh. Tapi saya katakan nyanyi pancian jalannya. Apa yang perlu Bapak dan Ibu? Yang bukti bahwa Rasulullah SAW perlu mempersiapkannya, meminta kepada kita mempersiapkannya. Kata Nabi, man fariha bidukhulin Ramadan haramallahu jasaduhu finnar. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa hadis dengan kalimat atau bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Ada alan niro, ada finnar. Tapi intinya adalah bahwa orang-orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan haramkan jasad kita dari api neraka. Nah, cuman kadang-kadang Bapak dan Ibu menerjemahkan gembira di tepi jalan. Tak dana tepi jalan untuk apa? Hari ke Ramadan di bulan Bali mau bisua, kita akan madon Panjit Pinang. Ada Bapak dan Ibu? Ada orang yang bergembira datangnya Ramadan sehingga di hari terakhir di bulan Sya'ban mereka charter pai bersama-sama di motor, kemudian ada yang charter bus, charter motor
sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah ayat lain mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, jangan kamu melaksanakan ibadah kecuali dengan ilmu. Artinya malah dilarang orang yang tidak punya ilmu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau salah-salah pengertian itu, kalau begitu udah usah salah puasa besok, wak lupa belajar tentang puasa petang. Nah, Bapak dan Ibu, jadi syarat pertama itu harus kita pelajari balik tentang ilmu tentang puasa itu sendiri. Apa yang menjadi rukun puasa, apa yang menjadi syarat puasa, apa yang merusak puasa, apa yang membatalkan puasa, harus kita pelajari balik dalam kehidupan kita. Harus kita pelajari Bapak dan Ibu. Karena akan sia-sia ibadah puasa yang kita laksanakan kalau tidak didasari dengan sebuah ilmu pengetahuan. Nah kini Bapak dan Ibu, kesempatan jawab masih ada 3 boleh atau 4 boleh hari lain sebelum Ramadan untuk belajar, mau ulang-ulang membaca balik, mau ulang-ulang bertanya ke ustaz balik, mau ulang-ulang bertanya ke orang yang dianggap mampu balik tentang ilmu tentang ibadah puasa. Nah itu persiapan fikriyah namanya, termasuk di dalamnya Bapak dan Ibu ilmu atau yang berkaitan dengan syarat-syarat puasa, atau paling tidak Bapak dan Ibu anak-anak kita nan para lubana Bapak dan Ibu, terutama sekali nan berumur antara 9 sampai 12 tahun dan pedusi. Karena kalau tidak kita bekali Bapak dan dengan ilmu, bagi mereka sama saja nanti. Yang penting puasa, dalam kondisi tidak boleh ataupun boleh, dia akan tetap melaksanakan puasa. Kalau memang itu terjadi, bukan dia yang salah, tapi kitalah orang tua-tuanya yang salah. Kitalah selaku mamanya yang salah. Kitalah selaku etik dan keluarganya yang salah. Kenapa? Karena kita tidak menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang diwajibkan puasa. Nah, kalau besok kalau ditanya oleh malaikat, Ustaz, apa orang di GSI itu maknya dalam kondisi tidak mulia puasa